كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. فلهذا سري أدعو في يساري وعساري، فلهذا سري أدعو في يساري وعساري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Qala Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumi fid darain amin. Fi kitabihi hawla al-ihtifal bil maulid an-nabawi al-anqal, masih dalam bab adillatu jawazi al-ihtifal bi maulidin nabawi, dalil-dalil bolehnya merayakan maulid nabi. Sekarang yang nomor 17, as-sabi' asyar. Kullu ma lam yakun fis sadril awal, utai sekabehane perkara. Kullu ma utai sekabehane perkara lam yakun kang ora ana apa ma fis sadril awal ing dalem kurun kang awal. Bihati kelawan keadaane ma al-ijtimaiyati kang bangsa kumpul atau perkumpulan perkara-perkara tersebut. Lakin afrada tetapi ijen-ijene ma maujudatan iku ono di dalam sadril awal. Yakunu ono apa ma lam yakun fi sadril awal bihati al-jamiyah, lakin afrada majudah iku matluban disuprih syar'an ing dalam cara syarak. Li annama kronos dina perkara turakabu kang disusun apa ma minal masyru' saking perkara kang din syariataken, fa mongko tema turakabu iku masyru'un ya disyariataken. Kama la yakhfa kaya keterangan kang ora samar. Apa ma? Yang ke-17, dalil bahwa boleh merayakan maulid nabi. Setiap perkara yang tidak ada pada zaman dahulu dalam posisinya atau dalam kondisi yang berupa perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan secara manusia ataupun perkumpulan-perkumpulan doa-doa. Tetapi ijen-ijene atau ketika diperinci, ditafsil, perkara-perkara tersebut ada semua di dalam masa dahulu, masa Rasulullah, masa para sahabat. Maka perkara perkumpulan itu atau kumpul-kumpulan doa, kumpul-kumpulannya manusia yang dilakukannya itu adalah perkara-perkara yang sudah ada dalam zaman dulu, itu juga diperbolehkan oleh syariat. Karena sesuatu yang disusun dari syariat maka termasuk daripada syariat. Jadi contoh seperti wirdu latif ya, utawa ratib atas, ratib haddad dan sebagainya. Itu semuanya ada ijen-ijene. Memang setelah dikumpulkan menjadi sebuah ratib al-atas, ratib al-haddad, hizib dan sebagainya. Itu nggak ada yang bentuknya seperti itu dari zaman dulu, nggak ada. Tapi di perincinya itu ada gitu. Jadi kalau seperti doa, Nabi berdoa apabila orang yang membaca ini dia akan seperti ini, orang yang membaca ini dia akan seperti ini. Dan itu riwayatnya berbeda-beda dalam kitab-kitab.
Lah adanya Ratibul Atas, Ratibul Haddad, adanya wirid-wirid yang lain, perkumpulan doa, ini para ulama mengumpulkan. Yang tadinya dari beberapa riwayat dikumpulkan jadi satu kitab kecil. Jadi kita membaca semakin mudah. Nek ora dikumpulkan, wong arep wiridan dadakan buka Sohifah ini Sahih Bukhari. Nanti bariki maca terus buka Sohifah ini Sahih Muslim. Bariki maca buka Sohifah ini Sunan Abi Dawud dan sebagainya. Nanti ribet. Makanya oleh para ulama perkumpulan doa-doa itu disatukan menjadi satu buku. Nah ini mengumpulkannya ini kan tidak ada zaman dahulu, tapi isinya ada semua dari zaman dahulu. Maka tidak masalah. Bagaimana juga Maulid Nabi. Maulid Nabi para sahabat Kanjeng Nabi sendiri merayakan maulidnya. Tapi tidak ada perkumpulannya. Nah, perkumpulannya ada di zaman-zaman sudah memasuki sekarang. Artinya di zaman sahabat, zaman Nabi tidak ada perkumpulan peringatan Maulid Nabi. Tapi peringatan Maulid Nabi sendiri secara personal itu ada. Makanya itu tidak masalah. Al-Thamina Ashar qala al-Imam Dawud al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ma uhditha wa khalafa kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw atharan fa al-bid'ah ad-dhallah. Yang ke-18 dawuh sapa Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mau diperkara uhditha kang di anyar-anyare poma wa khalafa nulayani apa ma kitaban ing kitab aw sunnatan atau ing sunnah hadis au ijma'un atau ijma' ulama au athar atau athar fa mongko tema uhditsa ila akhirih ikwal bid'atu bid'ah ad-dhallah wa malam utai perkara uhditsa kang digawe-gawe apa ma minal khairi saking perkara bagus walam yukhalif lan ora nulayani apa ma uhditsa minal khair syai'an ing sujuji min dzalika sa mengkono kitab au sunnah au ijma' au athar fa mongko tema uhditsa minal khair walam yukhalif syai'an min dzalik al-mahmudu iku kang den puji. Imam Syafi'i dawuh, segala sesuatu yang baru yang dibikin-bikin tapi sesuatu tersebut menulayani Quran, tidak sesuai dengan Quran, menyalahi Al-Quran, menyalahi hadis, menyalahi ijma' ulama, menyalahi athar para ulama, maka itulah bid'ah yang sesat. Dan sesuatu yang dibikin baru tapi perkara tersebut tidak menyalahi Quran, tidak menyalahi hadis, tidak menyalahi ulama dan sebagainya, maka perkara tersebut adalah al-mahmud, bid'ah yang terpuji. Jadi tidak semua sesuatu yang baru itu adalah jelek atau dhallah. Sesuatu yang baru apabila berlandaskan dalil, maka sesuatu tersebut adalah sesuatu yang boleh diamalkan. Wajarolan melamaku sapa Imam Al-Izz ibn Abd Salam. Wajarolan melamaku sapa Imam Al-Izz bin Abd Salam. Wa Nawawi lan Imam Nawawi ibn al-Athir ala taqsimil bid'ah lan ing ngatasi bagi bid'ah ila mamar perkara asyarna kang wis cara begitu. Ilaihi maring masabikon hale dhisik. Dan Imam Ibnu Al-Izz bin Abd Salam, Imam Nawawi, Ibnu Al-Athir membagi bid'ah menjadi berapa? 5 itu di depan ya. Ada bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah makruh, bid'ah haram, bid'ah mubah dan sebagainya. Yang jelas Imam Syafi'i dawuh seperti itu. Sudah jelas ya. Sesuatu yang menyalahi Quran yaitulah bid'ah yang sesat. Tapi sesuatu baru yang tidak menyalahi Quran, tidak menyalahi hadis, maka itu terpuji. At-tasi'a asyar kullu khairu tasakabene kebagusan tasmalu kang mengku hu ing kullu khair apa al adillatu bil adillil asyariyah tukang syariat kang basa syariat walam yuqsad lan ora dituju bi ihdasi kelawan nganyar-nganyari kullu khair mukhalafat syariah ing nulayani syariat walam yastamilan ora mengku kullu khair ala munkar ing atase mungkar fa mongko ta kullu khair minad dini iku setengah saking bagiannya agama. Yang ke-19 setiap kebaikan yang di situ mengandung atau berlandaskan dalil syariat dan tidak menyalahi hukum syariat
dan juga tidak mengandung kemungkaran, maka sesuatu tersebut bagian daripada agama. Nah, mauludan mana nyalahi syariat? Enggak ada. Mana menyalahi mengandung kemungkaran? Enggak ada. Mauludan semuanya mengajak untuk berpikir, mengajak untuk memuji Kanjeng Nabi, mengajak sholawatan, mengajak mengaji, mengajak amar ma'ruf nahi munkar. Wa qaul muta'assib lan utai perkataane wong-wong kang padha fanatik. Wong kang fanatik, wong-wong sing anti maulid iki, ya fanatik. Tapi wong-wong sing anti maulid ini, muta'assib ini wong-wong sing anti maulid. Inna hadza lam yaf'alhu salaf, inna hadza sunna iki maulud Nabi lam yaf'al ora gawe ing hadza sapa salaf ulama salaf. Laisa ora ono iku laisa ora ono apa qaulul muta'assib huwa ya apa jenenge da perkataan muta'assib iku dalilan dari dalil lahu dalilan lahu dalilan lahu kedua maulid. Jadi inna hadza lam yaf'al salaf laisa huwa dalilan lahu kedua al muta'assib laisa ora apa hawa ya inna hadza lam yaf'al salaf iku dalil lahu kedua al muta'assib. Artinya orang yang fanatik, orang yang anti maulid berkata maulidan tidak dilakukan oleh ulama-ulama salaf. Ini menunjukkan kalau mereka tidak punya dalil. Kalau mereka punya dalil, pasti mereka akan mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan di situ Kanjeng Nabi dawuh yahrumul mauliduna seumpama. Enggak ada dalilnya. Haram maulid, memperingati maulid nyong ora ana dalilnya. Akhirnya mereka mengatakan hadza ma lam yaf'alhu salaf. Nah, ini menunjukkan kalau mereka tidak punya dalil. Ucapan kalau mauludan ini tidak dilakukan oleh ulama-ulama dulu menunjukkan mereka tidak punya dalil. Bal huwa adamu dalilin kama la yakhfa ala man marasa ilmal usul. Bal huwa bal utai qaul muta'assib iku adamu dalili orang duwe dalil kama la yakhfa ala man ing wong marasa kang nekuni sepeman ilmal usul ing ilmu usul. Jadi mereka tidak punya dalil. Apalagi bagi orang yang menekuni ilmu usul. Orang menekuni ilmu usul nggak boleh dalil ini tidak dilakukan oleh ulama salaf, nggak boleh. Faqad sama mengko teman-teman ngarani sapa syari'. Sapa asyari'u nabi kang gawe syariat. Bid'atul huda ing bid'ah huda sunatan ing perkara kang apik. Wa wa'adalan janji sapa Kanjeng Nabi fa'ilaha ing wong kang agawe bid'atul huda ajron ing pahala. Faqala mengko sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam man sanna fil islami sunnatan hasanatan man utai sapane wong sana tumindak apik sapa man fil islam ing dalem man utai sapane wong sana gawe perkara sapa man fil islam dalam Islam sunnatan ing perkara apik sunatan ing perkara hasanatan kang bagus utawa sunatan ing suri tauladan hasanatan kang bagus fa umila mengko dilakoni biya kelawan sunnah hasanah ba'dahu ing dalam sakwise man mau kutiba mongko ditulis lahu kudiman apa mithlu ajrihi umpamane mithlu ajriman umpamane ganjarne wong amil kang amal sepaman biya kelawan sunnah hasanah wala yang kusulan ora kurang min ujurihim saking ganjarne man sanna fil Islam sunnatan hasanah apa syai'un suci-suci. Kanjeng Nabi dawuh. Jadi Kanjeng Nabi sendiri sudah mengatakan, beliau bersabda barang siapa yang memulai perkara baru dan perkara tersebut bagus dan perkara tersebut diamalkan oleh orang setelahnya, maka orang yang memulai itu memperoleh pahala sebagaimana orang yang melakukan setelahnya, tidak mengurangi segala, tidak berkurang sedikit pun pahalanya itu. Jadi bid'atul huda bid'ahnya atau sebuah petunjuk, sebuah cara atau metode seseorang dalam berdakwah, dan metode tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Metode tersebut bagus, metodenya sesuai dengan syariat,
walaupun metode itu belum pernah disampaikan diajarkan oleh Nabi, maka metode tersebut adalah metode yang bila jika diamalkan orang tersebut mendapatkan pahala. Ya segi akeh kan metode belajar Quran, ada qiraati, ada yambu'a, ada Iqra dan sebagainya. Kanjeng Nabi enggak ada di sana. Dalam para sahabat dulu ada belajar qiraati ya. Ini kan enggak ada semuanya. Nah, ini kan namanya sanna sunnatan hasanatan. Gawe perkara sing apik yang belum pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi dan para sahabat. Ya enggak masalah gitu loh. Al-ishruna uta kami 20 anal ihtifal sunne maulid Nabi, merayakan bil maulid kelan maulid al-ihya iku ihyaun ngurip-ngurip li dzikrul Mustafa maring nutur atau ngeling-eling Kanjeng Nabi kang dipilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika uta mengkono ihya li dzikrul Mustafa iku masyru'un disyariataken indana mungku kita fil Islam dalam Islam. Fa anta mengkotai sira iku taro ningali sira anna aktsar a'mal haji sedune akeh-akeh pira-pira amale haji inama yang mestine utai a'malu haj iku ihyaun ngurip-ngurip lidzikrayat maring pira-pira jenenge kenangan-kenangan masyhudatun kang disaksikan wa mawqifun lan panggonan-panggonan mahmudatun kang den puji. Fasa yumongko tesai bena sofa yang dalam antarane sofa wal marwatul marwah waramyul jimar lan barang jumrah wadzab hulan nyembelih bimina yang dalam mina kulluha utus kabene a'malu hajj iku hawadithun pira-pira perkara madiyatun kang anyar teko madiyatun kang wis lewat sabiqatun kang wis dhisik madiyatun kang wis lewat sabiqatun kang wis dhisik yuhyi ngurip-ngurip sapal muslimuna wong-wong Islam zikroha ing nutur a'malu hajj atau zikroha ing nutur zikrayat masyhudah wa mawaqif mahmudah bitajdi di suariha kelawan nganyar-nganyari bentuk-bentuke a'mal hajj mau fil waqi' dalam kenyataan. Jadi maulid Nabi itu kan tujuannya adalah untuk mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ya disyariatkan dalam Islam. Kita disuruh untuk mengingat Kanjeng Nabi, untuk selalu bersolawat, untuk selalu mengingat Nabi dan sebagainya. Bahkan sampai bisa lihat sendiri bahwa amal haji, perkara-perkara yang dilakukan dalam berhaji itu semuanya adalah untuk mengingat masa lalu, mengingat kenangan-kenangan yang sudah disaksikan antara kisahnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar. Di situ ada Arafah, ada Musdalifah, ada Mina, ada Masjidil Haram. Semuanya adalah untuk mengingat kisah-kisah atau perjalanan Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu ala dzalika lan utai dalil ala dzalika yang semengkono-mengkono zikrayat masyhudah iku qaulu ta'ala wa adzin fin nasi bil haji wa adzin lan undang sira Ibrahim fin nasi dalam menusu bil haji lan haji wa qauluhu ta'ala hikayatun an Ibrahim wa Ismail alaihi assalam wa qaulu ta'ala Allah ta'ala iku hikayatun ceritake an Ibrahim wa Ismail alaihi assalam wa arina manasikana dawe Allah lagi wa arina manasikan wa arina lan nuduhno panjenengan ing sun manasikan ing manasik kita. Al-hadi wal ishrun kullu ma dzakarna sabiqa min al-wujuh fi mashru'iyyati ihtifal al-maulid asy-syarif. Utus kabeh perkara dzakarna kang nutur kita sabiqan dalam perkara kang wis dhisik min al-wujuh sampe pro bagian atau pro arah fi mashru'iyyati ihtifal al-maulid dalam syariat disyariatakene perayaan maulid Nabi asy-syarif. Innama huwa ing mestine utawi ihtifal innama huwa mestine kullu ma dzakarna sabiqan iku ihtifalatuhu ngrayakno maulid allati kang khalat kang sepi apa ihtifal minal mungkarat sambil perkara kang mungkar al madmumah kang din wodo allati kang wajib apa aling karung ingkari alih ingat si mungkarat. Yang ke-21 semua perkara yang saya sebutkan di depan dari 20
Ya, 20 perkara yang saya sebutkan tadi di depan semua adillatu jawazi ihtifal maulid ini untuk perayaan maulid yang tidak ada unsur-unsur kemungkaran di sana, di mana kemungkaran tersebut wajib kita ingkari. Jadi kalau maulidnya di situ ada orkesnya, ada dangdutnya, ada jogedannya, maka Abuya tidak bertanggung jawab dengan kitab tersebut. Jadi selama di situ ada kemungkaran, maka tidak termasuk dalam apa yang disampaikan oleh Abuya dalam kitab ini. Amma idza stamalat amun anapun nalikane mengku opal maulid ala syai ngasih suci-suci mimma sing perkara wajib kang wajib paling karo ingkar ali ngesesek ingat sema kakhtila rijal koyo dene campure wong lanang binisekan wong wadon wartika bil muharramat lan diterjange perkara-perkara kang den haramaken wa kasratul israf lan ngakehno israf mimma sing perkara layar itu kang ora ridho bi kelawan ma sapa sahibul maulid wong kang andune maulid rupane asyarif Kanjeng Nabi kang mulya sallallahu alaihi wasallam. Maka jika maulid tersebut mengandung perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang di situ adalah kemungkaran seperti bercampurnya laki-laki tanpa satir, duduknya bareng-bareng, itu adanya perkara yang diharamkan, jogedan dan selain sebagainya, atau ada keisrofan di sana, di mana semuanya adalah tidak diridhoi oleh Rasulullah. Fahada mongko taiki apa al maulid ala syai'in mimma yajibu al ingkar alaihi ikhtilatu rijal bin nisa la syakka orang mang fi tahrim dalam ngaramno maulid wa man ila nyekah maulid lamma stamala semasane mengku alai ngasema minal muharramat lima krono perkara istamala kang mengku alai ngasema minal muharramat saya pira-pira barang kang den haramaken. Lakin tahrimahu tetapi nem harame maulid mau hina idin nalikane mengkono-mengkono istamala alaihi minal muharramat iku yakunu ono apa tahrim aridian iku anyar teko ladzatian ora bangsa dzatiyah kama la yakhfa kaya keterangan la yakhfa ora samar pemalaman sewang tak amal kang angen-angen sepeman dalika mengkono-mengkono perkara masalah maulid iki. Jadi dalam acara maulid itu ada kemungkaran, maka tidak diragukan lagi maulidan itu haram dan wajib dicegah karena ada kemungkaran di sana. Tapi keharamannya ini aridi, ya artinya aridi haramnya karena ada kemungkarannya itu. Jika kemungkarannya nggak ada, ya nggak haram, gitu loh. Jadi nafsu atau zatnya maulid Nabi itu tidak haram. Yang menjadikan haram karena ada perkara-perkara yang mengharamkan itu. Ada kemungkaran-kemungkaran di sana. Dan jika ada yang seperti itu, maka tidak boleh dijadikan dalil, maulidan kan isinya orang fasik, maulidan isinya hanya orang berjoget ria. Terus artinya maulidan diharamkan, nggak bisa. Yang diharamkan jogetannya. Tapi maulidan yang ada joget-jogetannya ini harus dilarang. Dilarangnya, yang dilarang jogetannya itu. Mergo la yardu habibuna Muhammad, la yardu bihi sahibul maulid asy-syarif. Karena maulidan yang di situ ada muharramat, ada perkara-perkara yang mungkarat, ini tidak diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita melakukan maulid Nabi tujuannya adalah untuk mencari ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencari ridhonya Rasulullah, ning malah justru Rasulullah tidak ridho kepada kita gara-gara ada kemungkaran dalam acara maulid. Nauzubillahi min dzalik. Ra'yu Syekh Ibnu Taimiyah fil Maulid, pendapat Ibnu Taimiyah dalam masalah maulid Nabi, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi ni'amil kufma jidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'al min ahli asy-syarri wad-dhair. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sayyidina Muhammad wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu